Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya Laude Muhammad Al-Fatih, mahasiswa Sidqiah Rohmah Surabaya, semester 4 asal Makassar, prodi manajemen dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu poin dari ilmu perilaku keorganisasian, manajemen perilaku keorganisasian. Dan di sini saya mengambil poin emosional dan suasana hati, juga nilai dan kepribadian. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya penjelasan ini menguraikan hubungan emosi dan mood terhadap kinerja serta mengaitkan kepribadian dengan nilai-nilai lingkungan di tempat kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Di sini kita mengambil poin bahwasanya orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, itu yang nanti akan kita bahas tentang emosional. Nah, kita masuk ke definisi. Apa itu emosional? Emosi adalah respon kompleks terhadap rangsangan internal atau eksternal yang melibatkan perubahan fisik, ekspresi verbal dan nonverbal, serta perasaan subjektif tertentu seperti kebahagiaan, sedih, marah, takut, atau cinta. Emosi merupakan bagian penting dalam pengalaman manusia dan memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan kesejahteraan. Nah, ternyata emosi dan suasana hati itu punya sumber. Keduanya punya sumber. Nah, keduanya memiliki sumber, yakni kepribadian. Kepribadian sangat mempengaruhi emosi dan suasana hati. Begitu pula cuaca. Kepribadian itu sangat membentuk, karena emosi orang tergantung gimana kepribadiannya dia dari dulu. Begitupun dengan cuaca. Contohnya, cuaca di musim panas, emosi orang lebih cepat meningkat dibanding cuaca yang sejuk. Begitu dengan selanjutnya, umur, ada jenis kelamin, ada waktu, ada olahraga, ada tidur. Itu semua mempengaruhi suasana hati dan emosi seseorang. Ada disebut dengan emotional labor. Apa itu? Emosi bekerja atau emotional labor, yakni sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Nah, ini adalah, jadi emosi di sini emosi yang dibentuk oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi, yang dimana dengan emosi tersebut seorang pekerja atau seorang staf dapat bekerja melakukan tugasnya dengan baik. Nah, emosi itu yang dikejar, yang ditargetkan kepada para pekerja dari sebuah perusahaan. Selanjutnya ini kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional terdiri dari kehati-hatian yang melahirkan menilai emosi, ada kognitif. Nah, selanjutnya kecerdasan emosional yang terdiri dari kehati-hatian yang melahirkan menilai emosi. Orang yang berhati-hati akan bisa menilai emosi. Ada kognitif yang melahirkan memahami makna atau memahami nilai. Orang yang kognitif akan bisa memahami makna. Dan emosi. Terakhir, stabilitas emosional melahirkan mengatur emosi. Jadi orang yang stabilitas emosionalnya baik, dia akan mudah mengatur emosi. Maka kesimpulannya, orang yang berhati-hati, kognitif, stabilitas emosionalnya akan gampang menilai dan mengatur emosi. Bagian selanjutnya yakni nilai dan kepribadian. Allah berfirman pada surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22 yang berbunyi, Innal insana khuliqa halu'a
idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin, yang artinya sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apabila ia mendapat keburukan dia mengeluh, dan apabila ia mendapat kebaikan dia mengingkari, kecuali orang-orang yang sholat. Allah juga berfirman tentang kepribadian ini pada juz 13 yang berbunyi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, yang artinya dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan karena sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali apa? Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Maksudnya adalah emosi dan suasana hati itu sangat berpengaruh terhadap aplikasi perilaku organisasi. Seperti mengambil keputusan. Orang yang lagi emosinya tidak stabil akan beda dengan yang memiliki emosi stabil ketika mengambil keputusan. Nah, begitu pula ketika dia menyeleksi orang yang emosionalnya lagi tidak stabil, maka dia tidak berhati-hati dalam menyeleksi ataupun berkreativitas ataupun memberi motivasi. Maka orang-orang yang stabil emosinya akan lebih bagus dibanding yang emosionalnya tidak stabil. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin kepribadian. Apa itu kepribadian? Personality atau kepribadian adalah pola sifat yang relatif permanen dan karakteristik unik yang memberikan konsistensi dan individualitas pada perilaku individu. Selanjutnya nih, aplikasi perilaku organisasi terhadap kepribadian dan nilai. Jadi apa nih impactnya ketika kita belajar kepribadian dan nilai? Impactnya pada perilaku organisasi. Oke, yuk kita bahas. Kepribadian membentuk banyak perilaku di tempat kerja. Selanjutnya, Gordon Ayrford mendefinisikan kepribadian atau personality sebagai jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi atas interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, riset menunjukkan bahwa tes kepribadian dalam keputusan perekrutan akan membantu manajer dalam memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Selanjutnya, alat ukur kepribadian paling umum adalah survei laporan diri, di mana individu mengevaluasi dirinya sendiri dalam serangkaian faktor. Jadi, nanti ada kepribadian itu mengevaluasi dirinya sendiri dengan beberapa faktor. Yang intinya di mana ini? Ketika kita mengimplementasikan, kita sebagai manajer, maka manajer tersebut akan tahu di mana kepribadian orang yang cocok dalam sebuah pekerjaan. Ketika dia sudah mengetahui tentang kepribadian, dia akan mudah memilih staf atau pekerja untuk mendalami atau bekerja di bidang tertentu sesuai dengan kepribadiannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai dan value. Nilai atau value adalah keyakinan dasar bahwa sebuah mode atau tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan dan akhir keberadaan lawan ataupun kebalikannya. Jadi intinya value ini adalah keyakinan dasar. Oke, itu. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Kepribadian dapat membantu untuk memahami mengapa orang termasuk diri sendiri bertindak, berpikir dan merasa sebagaimana yang kita lakukan manajer yang cerdas. Jadi kesimpulannya, kepribadian dapat membentuk jadi kesimpulannya adalah kepribadian dapat membantu untuk memahami mengapa orang termasuk diri sendiri kita bertindak, berpikir dan merasa sebagaimana yang kita lakukan. Nah, itu. Manajer yang cerdas dapat menempatkan pemahaman itu digunakan dalam menempatkan pekerja dalam situasi yang paling cocok. Dengan kepribadiannya, nilai sering mendasari dan menjelaskan sikap, perilaku, dan persepsi. Jadi pengetahuan tentang sistem nilai seorang individu dapat memberikan pandangan tentang apa yang membuat orang itu bergerak.
Jadi kesimpulan inti dari materi kita kali ini bahwasanya kita sebagai manajer bila sudah menguasai teori ini akan mudah untuk menempatkan pekerja ataupun anggota pada bidangnya masing-masing. Pun kita sebagai anggota atau pekerja bisa menyesuaikan dan memberikan saran kepada atasan untuk memilih tempat yang tepat. Contoh, orang yang merasa emosionalnya tidak stabil atau mungkin mudah marah, maka dia mencari tempat yang lebih sejuk, yang tenang, dan mungkin mengambil pekerjaan yang tidak langsung berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena mudah marah. Oh, saya orangnya mudah marah. Dia tahu suasana hatinya gampang berubah, maka dia tidak memilih untuk menjadi resepsionis contohnya. Karena resepsionis harus sabar. Oh, saya cukup menjadi orang di belakang layar aja atau orang yang tak terlihat. Kenapa? Bila saya marah, saya tidak merusak lingkungan, saya tidak mengganggu keadaan, saya tidak membuat heboh teman-teman yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.